Perpecahan di Kremlin semakin meningkat. Elit Rusia menentang perang dan sensor, tetapi Vladimir Putin sama sekali tidak mau melihat hal itu. Sehingga administrasi Presiden Federasi Rusia berusaha memberi pengertian kepadanya bahwa situasi bisa lepas kendali. Hal ini hari ini ditulis oleh serat kabar Washington Post yang menganalisis pernyataan publik dan non-publik serta reaksi dari kalangan elit politik Rusia. Dan semuanya menunjukkan bahwa orang-orang di sekitar Vladimir Putin semakin menentangnya dan metode-metodenya. Dan penting untuk dicatat bahwa Washington Post bukan satu-satunya yang menulis tentang hal ini. Sebelumnya saya sudah menceritakan di kanal YouTube ini tentang laporan intelijen Eropa yang meyakinkan bahwa di sekitar perang, pengamanan Vladimir Putin diperketat secara drastis di tengah kekhawatiran akan pemberontakan atau bahkan kudeta. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke kanal ini, beri like dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Jika kalian ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, kalian bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Или по QR-коду на ваших экранах, или же с помощью спонсорства на... Jadi, jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi kalian, di akhir episode saya akan meminta kalian untuk mendukung kerja kanal YouTube kami melalui donasi kalian. Jadi Washington Post hari ini menulis bahwa di Kremlin sedang terjadi perpecahan nyata. Semakin banyak tanda-tanda perpecahan di kalangan elit kekuasaan tertinggi Kremlin. Para pejabat tidak puas dengan perang melawan Ukraina, masalah ekonomi, dan semakin ketatnya pembatasan, khususnya di internet. Dan inilah Washington Post langsung memberikan contohnya. Ketika mantan pengacara Rusia dan propagandis Z, Ilya Remeslo, pada bulan Maret tahun ini untuk pertama kalinya menentang Vladimir Putin, secara terbuka menyatakan bahwa Presiden Rusia harus mengundurkan diri dan dimintai pertanggungjawaban. Sebagai penjahat perang dan pencuri, pihak berwenang Rusia dengan cepat menangkap dan mengirimnya ke rumah sakit jiwa di Sankt Petersburg. Ilya Remeslo ini memang selama bertahun-tahun menjilat Vladimir Putin habis-habisan, mendukung propaganda Kremlin Rusia, mendukung perang melawan Navalny, dan sebagainya. Казалось бы, ничего необычного. Rezim Vladimir Putin selalu memperlakukan para pengkritik dan oposisi seperti ini. Kremlin selalu membusukkan orang-orang seperti itu di penjara atau langsung lenyapkan mereka. Ilya Remeslo dikirim ke rumah sakit jiwa, tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak biasa. Propagandis Remeslo dibebaskan setelah 30 hari. Dan sekarang Ilya Remeslo ini menyatakan bahwa dia akan tetap tinggal di Rusia dan terus berjuang secara terbuka melawan Vladimir Putin. Selanjutnya saya akan mengutip dari Washington Post. Seiring munculnya perpecahan di kalangan elit Rusia akibat perang melawan Ukraina, memburuknya kondisi ekonomi Rusia dan pembatasan represif termasuk pembatasan akses internet. Perubahan sikap propagandis, Remeslo, dan ketidakpatuhan terbukanya yang terus berlanjut menunjukkan adanya perpecahan yang lebih luas di kalangan elit tertinggi Kremlin. Tingkat ketidakpuasan sangat besar, kata Remeslo dalam wawancara dengan Washington Post. Saya mendapat kesan bahwa sebagian dari sistem sudah mulai bekerja melawan Putin. Pada dasarnya ini mirip dengan apa yang terjadi di akhir keberadaan Uni Soviet, ketika orang-orang membenci Partai Komunis dan melakukan segala cara untuk menghapusnya. Rusia di bawah Putin akan mengikuti jalan yang sama seperti Uni Soviet. Semuanya terulang kembali, kata Remeslo. Dan di sini perlu ditambahkan bahwa menurut data dari perusahaan sosiologi negara VTS-IOM, dalam beberapa minggu terakhir, tingkat persetujuan terhadap Putin turun ke level terendah sejak Rusia memulai invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Dan yang menarik, setelah informasi ini, VTS-IOM sama sekali tidak mempublikasikan data tentang tingkat persetujuan Vladimir Putin selama 2 minggu. Dan kemungkinan besar kita tidak akan melihat tingkat persetujuan itu lagi. Dan di sini Washington Post menulis bahwa di balik propagandis Ilya Remeslo sebenarnya ada Sergei Kiriyenko. Dia adalah teknokrat, wakil pertama kepala Kremlin yang mengawasi aparat politik Rusia. Dan kelompok ini yang dipimpin oleh Kiriyenko terlibat dalam konflik terbuka dengan Dinas Keamanan Federal, FSB, tempat Vladimir Putin membangun karirnya. Diduga bahwa pemblokiran internet di Rusia dilakukan oleh dinas intelijen yang khawatir hal itu dapat digunakan untuk mengejar Putin dan memobilisasi oposisi anti pemerintah.
Namun di sisi lain, hal ini sudah memicu protes. Dan Washington Post mengutip kata-kata propagandis Remeslo menulis bahwa FSB dan secara terpisah sayap politik administrasi Putin sedang berada dalam konflik serius. Washington Post menunjukkan bahwa meningkatnya konfrontasi menjelang pemilihan parlemen pada bulan November mengingatkan pada perebutan kekuasaan di Kremlin sebelum terpilihnya kembali Boris Yeltsin pada tahun 1996. Saat itu, para pendukung garis keras ingin memastikan kekuasaan Yeltsin tetap terjaga dengan memberlakukan status darurat militer dan membatalkan atau menunda pemilu. Sementara itu, kelas oligarki Rusia yang lebih progresif saat itu hanya berusaha mendanai kampanye pemilihan Yeltsin, menggelontorkan banyak uang dan kemudian mengendalikan dia. Dan dalam beberapa hal, sejarah kini terulang kembali. Inilah Kirienko dan timnya yang mencoba meyakinkan Vladimir Putin bahwa dia bisa mengendalikan situasi di negara ini dengan menggunakan rekayasa politik. Dan dinas kedua, FSB mencoba meyakinkan Putin bahwa satu-satunya cara untuk menstabilkan situasi di Rusia adalah dengan metode yang keras dan memperketat kontrol. Selain itu, seiring dengan semakin dalamnya drone-drone Ukraina menembus wilayah Rusia, membakar kilang minyak dan terminal, membakar pelabuhan, dan sekarang rudal-rudal juga mulai terbang hingga 1000 km minggu ini. Bahkan drone juga berhasil menyerang gedung pencakar langit hanya 1,5 km dari Kremlin. Di tengah semua ini, kekhawatiran publik semakin meningkat dan sepertinya Putin memperketat langkah-langkah keamanan pribadinya. Tentu saja dia tidak peduli pada rakyat Rusia. Dalam laporan Badan Intelijen Eropa disebutkan bahwa Dinas Pengamanan Federal Vladimir Putin telah secara signifikan memperketat langkah-langkah keamanan di sekitar presiden sejak awal Maret. Tampaknya mereka khawatir bahwa Vladimir Putin bisa menjadi target serangan drone termasuk dari kalangan elit Rusia sendiri. Di sana mereka khawatir bahwa serangan drone bisa saja hanya diklaim sebagai serangan dari Ukraina, padahal sebenarnya dilakukan oleh elit politik di dalam Rusia. Menurut laporan intelijen Eropa, Dinas Pengamanan Federal telah memperketat pemeriksaan keamanan terhadap orang-orang yang mengunjungi Vladimir Putin, dan orang-orang yang bekerja dengannya dilarang menggunakan ponsel yang terhubung ke internet, serta dilarang menggunakan transportasi umum. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Vladimir Putin semakin sering mengendalikan Rusia dari sistem bunker bawah tanah yang terpencil, dan belakangan ini ia mengurangi jumlah kunjungan publik. Pemutusan sistem komunikasi secara berkala di Moskow sebagian terkait dengan kekhawatiran Vladimir Putin mengenai keamanan. Pada bulan Desember, setelah pembunuhan Jenderal Rusia berpangkat tinggi Vanil Sarvarov, terjadi saling kritik terkait kegagalan langkah-langkah keamanan. Secara terpisah dalam laporan intelijen Eropa disebutkan, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Federasi Rusia. Disebutkan bahwa di Kremlin dia diawasi secara khusus karena memiliki pengaruh besar di komando militer dan terkait dengan risiko upaya kudeta. Intinya adalah hampir semua orang di sekitar Shoigu yang dituduh korupsi telah ditangkap. Shoigu mungkin khawatir bahwa dia akan menjadi yang berikutnya dan karena itu bisa saja mengambil tindakan terlebih dahulu. Namun, untuk menutup episode ini, saya ingin mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan Kremlin menggunakan propagandis Ilya Remeslo ini untuk menciptakan kesan adanya oposisi di Rusia. Padahal sebenarnya dia hanyalah boneka dari Kremlin itu sendiri. Sampai di sini dulu, silahkan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Dan jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Selain itu, jangan lupa untuk ikuti kanal Telegram saya, PC News, tautannya ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.